Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan membahas latihan soal asesmen sumatif akhir tahun atau ASAT, yang mana ini akan terbagi menjadi 3 part video, dan dalam video ini adalah part pertama yang membahas soal nomor 1 sampai dengan 10, topik SPTLDV. Langsung saja soal nomor 1, di sini kalian diminta untuk menentukan manakah yang termasuk ke dalam bentuk pertidaksamaan linear dua variabel, yang mana kita tahu ada 4 bentuk SPTLDV. Untuk poin A dan B ini ada kekeliruan yang Ibu tandai kuning, dan poin D ini adalah 3 variabel X, Y, Z, sedangkan poin E adalah persamaan lingkaran yang ditandai E kuadrat dan Y kuadrat, sehingga jawaban tepat adalah yang C. Kita masuk soal nomor 2. Di sini kalian disuruh menentukan titik potong terhadap sumbu X dari bentuk pertidaksamaan 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 12. Perhatikan dan ingat kembali bahwa memotong sumbu X ini artinya titik Y adalah 0. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam pertidaksamaan diperolehlah 2X plus 3 dikali 0 sama dengan 12. 3 kali 0 adalah 0, sehingga 2X sama dengan 12 dan diperolehlah X sama dengan 12 dibagi 2 atau 6. Sehingga titik potong terhadap sumbu X-nya adalah X, 0 atau 6,0. Masuk soal nomor 3, di sini kalian disuruh menentukan daerah penyelesaian dari X kurang dari sama dengan 0. Perhatikan di sini adalah sumbu X yang ditanyakan, sehingga kita tahu kalau sumbu X itu membagi dua daerah, ada atas ada bawah. Nah, untuk daerah yang di atas berarti tandanya kan lebih dari atau lebih dari sama dengan, sedangkan di bawah adalah kurang dari atau kurang dari sama dengan. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Next, nomor 4. Di sini ada seorang pedagang yang punya modal 1 juta untuk membeli baju dan celana. Kita misalkan dulu baju adalah sebagai variabel X dan celana adalah variabel Y. Lanjut, kita akan ubah cerita ini menjadi tabel, di mana ada poinnya. Yang pertama modal, yang kedua adalah kapasitasnya. Selanjutnya untuk modal dia punya 1 juta, kapasitasnya 30, maka kita tulis di kolom ketersediaan. Selanjutnya kita isi untuk harganya, untuk baju 25.000 dan celananya 75.000, sedangkan untuk bagian kapasitas kita isi satu-satu karena kita tidak tahu berapa jumlah X dan Y-nya. Lanjut, kita ubah baris pertama menjadi bentuk pertidaksamaan, diperolehlah 25.000 X plus 75.000 Y kurang dari sama dengan 1 juta. Kita sederhanakan semua ruas dibagi menjadi 25.000, sehingga diperoleh hasil akhir 1X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 40. Lanjut, untuk baris yang kedua kita ubah ke dalam bentuk pertidaksamaan, diperolehlah 1X tambah 1Y kurang dari sama dengan 30. Kenapa semua tandanya kurang dari? Karena hanya memiliki, jadi tidak bisa lebih. Dan jangan lupa tambahkan syaratnya, yaitu X dan Y lebih dari sama dengan 0. Masuk soal nomor 5. Di sini seorang penjahit punya kain wol dan kain katun, di mana ini akan dibuat menjadi jas dan rok. Kita buat variabelnya dulu permisalannya, di mana instruksinya adalah X itu jas dan Y itu rok. Lanjut kita buat ke dalam bentuk tabel. Di sini kita buat kolom X, kolom Y, dan kita akan tulis poin yang ada di soal, yaitu ada kain wol dan kain katun. Lanjut kita isi di bagian kolom X, di mana ini keperluan jas dibutuhkan 3 meter kain wol dan 1 meter kain katun, sehingga kita tulis 31. Lanjut untuk yang Y, yaitu rok. Rok itu diperlukan 2 meter kain wol dan 2 meter kain katun, maka kita isi 22. Selanjutnya kita tulis di kolom ketersediaan bahwa kain wol itu 60 meter dan kain katun 40 meter. Lanjut, dari tabel ini kita rubah menjadi bentuk model MTK-nya. Tapi yang ditanyakan hanya di bagian kain katun, maka yang Ibu lingkari itu yang kita ubah. Diperolehlah 1X plus 2Y kurang dari sama dengan 40 atau X plus 2Y kurang dari sama dengan 40. Lanjut soal ke-6, pada SPTLDV garis utuh digunakan untuk menyatakan. Nah, coba kita cross check dulu pilihannya. Dimana untuk yang B persamaan linear saja jelas salah, yang C juga salah. Kita masuk yang D, pertidaksamaan dengan tanda kurang dari atau lebih dari aja. Ini menandakan grafik yang putus-putus, sehingga jawaban yang tepat itu adalah A, lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Lanjut soal nomor 7, Bella akan membeli buah mangga dan buah apel dengan uang 40.000.
Selanjutnya kita lihat kalimat terakhir, jika X adalah buah mangga dan Y adalah buah apel. Maka ini kita jadikan sebagai permisalannya, yaitu X sama dengan mangga dan Y sama dengan apel. Lalu kita rubah menjadi tabel. Di sini ada kolom XY, terus poin yang diceritakan dalam soal tersebut ada poin uang dan banyaknya buah yang dibeli gitu kan. Lanjut, kita lihat untuk kalimat yang Ibu kuningkan. Harga buah mangga 2.000 dan harga buah apel 4.000. Maka kita isi dalam tabel, lalu uang yang dia punya cuma 40.000, maka kita isi sebagai ketersediaan. Lanjut yang Ibu hijaukan, perhatikan jumlah buah mangga dan buah apel dibeli paling sedikitnya 12. Maka karena kita nggak tahu mangga dan apelnya berapa, kita isi dengan koefisien 1 dalam tabel tersebut. Selanjutnya kita rubah dari tabel tersebut menjadi bentuk pertidaksamaan. Baris pertama diperolehlah 2000X ditambah 4000Y kurang dari sama dengan 40.000. Kenapa kurang dari? Karena ia hanya memiliki uang 40.000. Lalu disederhanakan, kedua ruas dibagi menjadi 2000, diperolehlah X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 20. Kita lanjut untuk baris yang kedua. Di situ koefisiennya 1 diperolehlah 1X tambah 1Y lebih dari sama dengan 12. Kenapa lebih dari? Perhatikan kalimat atau kata yang Ibu kotakin, itu paling sedikit. Kalau paling sedikit itu artinya boleh lebih, makanya lebih dari sama dengan 12. Kita lanjut untuk kalimat yang Ibu merahkan. Buah mangga yang dibeli paling banyak adalah 6 buah. Seharusnya di situ tertulis X kurang dari sama dengan 6 ya. Dan jangan lupa tambahkan syarat, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Maka kesimpulan akhirnya diperoleh modelnya X plus 2Y kurang dari sama dengan 20, X plus Y lebih dari sama dengan 12, X kurang dari sama dengan 6, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Soal nomor 8, kalian diminta untuk menentukan sistem pertidaksamaan yang tepat dari gambar grafik pertidaksamaan berikut. Nah, di situ ada garis yang utuh, bukan putus-putus ya. Kalau utuh berarti ada sama dengannya. Selanjutnya kita lihat daerah yang diarsir ada di atas garis, atas kanan garis, sehingga tandanya lebih dari. Lanjut, kita lihat angka atau titiknya. Kalau titik itu terhadap sumbu Y, maka dia jadi koefisien variabel X, maka 4X. Selanjutnya untuk 6 itu adalah titik terhadap sumbu X, maka dia akan jadi koefisiennya Y. Diperolehlah 4X plus 6Y lebih dari sama dengan perkalian dari titiknya, 4 kali 6 yaitu 24. Lalu kedua ruas dibagi sama dengan 2, diperolehlah 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 12. Lanjut soal nomor 9, di sini kalian disuruh menggambarkan grafik daerah himpunan penyelesaian. Ingat kembali bahwa langkah-langkah menggambarkan grafik itu ada 3. Yang pertama menentukan titik potong, yang kedua menggambarkan grafiknya, yang ketiga menentukan daerah penyelesaian berdasarkan tandanya. Kita masuk kepada menentukan titik potong. Di situ kita punya pertidaksamaan yang pertama 2X plus Y lebih dari sama dengan 4. Perhatikan yang Ibu kuningkan. Lalu kita masuk ke tabel. Dibuatlah X 0 dan Y 0, sehingga kalau Y-nya sama dengan 0 diperoleh X itu 2, kalau X-nya 0 diperolehlah Y-nya 4, sehingga titik potongnya diperoleh 0,4 dan 2,0. Kita masuk ke pertidaksamaan yang kedua, 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 12, dibuat juga X-nya 0, Y-nya 0, diperolehlah titik 0,3 dan 4,0. Selanjutnya langkah kedua menggambarkan grafik. Di sini kita buat dua buah sumbu, ada sumbu X yang mendatar dan Y yang tegak lurus. Lalu kita buat titik-titik potong yang sudah kita hitung tadi di dalam tabel, yang mana yang pertama itu ada titik 0,4 dan 2,0, kita hubungkan ke dalam garis, ini namanya garis pertidaksamaan pertama. Lalu garis yang kedua diperoleh dari 0,3 dan 4,0. Ini adalah garis yang kedua. Lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan daerahnya. Jadi kita mengarsir. Perhatikan tanda dalam pertidaksamaannya. Untuk garis yang ke-1, tandanya kan lebih dari sama dengan. Maka ingat kembali, kita mengarsir berdasarkan lawan tandanya. Jadi kalau tandanya lebih dari sama dengan, maka yang kita arsir adalah kurang dari sama dengan, atau daerahnya ada di kiri bawah. Maka kalian perhatikan, di garis yang ke-1 di sini Ibu arsir warna merah.
di bawah kiri garis pertama. Yang kedua, di sini kita arsir atas kanan garis karena tandanya kurang dari sehingga lawannya lebih dari. Selanjutnya untuk syarat, ini kita arsir bawah dan kiri yang warna hijau. Sehingga diperolehlah daerah yang paling bersih itu adalah daerah penyelesaiannya. Kita masuk soal nomor 10. Di sini kalian diminta untuk menentukan daerah penyelesaian dari grafik yang sudah diberikan. Nah, pertama langkahnya sama, kita menentukan titik potong. Jadi yang pertama itu 2x plus y lebih dari sama dengan 6, diperoleh titik potongnya 0,6 dan 3,0. Pertidaksamaan yang kedua, x plus 3y kurang dari sama dengan 6, diperolehlah titik 0,2 dan 6,0. Selanjutnya kita menentukan daerahnya dengan cara mengarsir. Untuk garis pertidaksamaan pertama dilihat dari titiknya yaitu 0,6 dan 3,0, sedangkan garis kedua itu dari 0,2 dengan 6,0. Lanjut kita melihat tanda dari pertidaksamaannya. Untuk garis yang ke-1 tandanya lebih dari sama dengan, artinya diarsir lawan tandanya berarti di bawah kiri. Terus untuk garis kedua di kanan atas, sedangkan untuk batas atau syaratnya itu di kiri dan bawah. Sehingga diperolehlah DP-nya nomor 2. Over the valley